Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Pipin, silakan Bu, duduk Bu, Iya Pak, silakan duduk Bu, silakan. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, silakan Alhamdulillah. duduk. Makasih. Oke, Bu Pipin, apa kabarnya hari ini Bu Pipin? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Oke Bu Pipin, eh Bu Pipin mohon maaf, ada apa ya kira-kira Bu Pipin Ini datang ke Pak, sini? iya saya mau ngasih tahu ke Bapak Mm-mm. bahwa hari ini tuh ada jualan coaching Pak. Oh gitu. Iya, Oke, kalau boleh tahu dengan siapa Bu ya? dengan Bu Anita Pak. Oh dengan Bu Anita. Iya, Iya, betul. iya. Mungkin Oh, sebentar lagi Pak waktunya. sebentar lagi Iya, ya? kebetulan Bu Oke. Anita masih di jalan. Siap, siap. Oke, jadi gini Bu Pipin kan akan melaksanakan coaching ya. Betul. Oke, saya ingin tahu nih Bu Pipin, kira-kira hal apa yang sudah Ibu Pipin persiapkan di dalam nanti coaching nanti Bu? Apa sih hal yang sudah Ibu persiapkan Bu? Iya, pertama saya sudah membuat jadwal ya Pak dengan Bu Anita, jadwal coachingnya. Yang kedua saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk nanti disampaikan kepada Bu Anita, mulai dari tujuan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti dapat mengungkapkan permasalahan dari Bu Anita itu sendiri, sehingga muncul solusi Pak nanti diharapkannya. Oke, ada solusinya juga ya. Oke Bu Pipin. Oke, begitu banyak hal yang telah Ibu rencanakan. Tapi coba deh, target utama yang ingin Bu Pipin raih dari hasil coaching ini apa sih Bu Pipin? Targetnya sih Pak, diharapkan dari percakapan coaching nanti muncul suatu solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Anita Pak. Oh gitu. Dan mudah-mudahan solusi itu bisa berjalan dengan baik. Oke Bu Pipin. Oh ya Bu Pipin, maaf. Untuk pertanyaan yang berbobot, apakah Bu Pipin sudah menyiapkannya atau belum nih? Sudah saya siapkan Pak. Sudah siapkan Sudah ya? saya siapkan, betul. Oke Bu Pipin. Oke Bu Pipin, saya sudah mendengarkan apa rencana Bu Pipin nanti yang akan coaching dengan Bu Anita ya? Betul, ya Pak. Oke, kalau boleh tahu nih, secara garis besar, coachingnya nanti akan membahas tentang apa ya Bu ya? Kebetulan kemarin Bu Anita sampaikan itu masalah di komunitas belajarnya Pak. Oh, komunitas belajarnya. Iya. Oke Bu Pipin. Oke, Bapak sudah mendengar tadi rencananya akan membuat coaching dan juga Bapak sudah secara garis besar sudah tahu ya apa masalah yang akan dihadapi oleh Bu Anita. Oke Bu Pipin, semoga sukses coachingnya nanti. Tapi gini Bu Pipin, kalau misalkan boleh Bu, pada saat nanti proses coachingnya, apakah Bapak boleh ingin melihat secara langsung proses coachingnya nanti? Oh boleh Pak, boleh ditunggu nanti. Kebetulan Bu Anita lagi di jalan, sebentar lagi juga nyampe. Mungkin Pak, nanti kita tinggal nunggu Bu Anita saja. Oke, kalau gitu ya. Jadi Bapak nunggu di sini aja ya? Iya Pak, di sini aja. Oke Bu Pipin ya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Pak. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, iya. Khususnya bagi Bu Anita dan umumnya bagi sekolah kita mungkin ya. Amin. Oke Bu Pipin. Mungkin Bu Anita sudah sampai atau belum? Coba udah, saya lihat dulu ya. Iya, silakan Bu Pin ya. Coba. Iya, saya lihat dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini kebetulan Bu Anita sudah datang Pak. Oh, iya Bu Anita ya. Iya, baru ketemu lagi ya Pak ya. Oh, setelah lama. Oh iya. Iya nih. Bapak sibuk. Oh, maaf ya Pak, saya baru kesini nih. Bapak. Iya. Bu Anita, kemarin kita sudah sedikit ngobrol ya. Iya Bu. Katanya Bu Anita mau ada yang harus diobrolin nih. Secara intens dengan saya. Betul. Ini Bu, saya tuh punya terkait apa ya, permasalahan gitu ya, yang saya rasakan di komunitas belajar saya di sekolah. Dimana rekan-rekan guru itu rasanya masih pasif gitu, kurang aktif gitu dalam berkolaborasi gitu Bu. Iya. Kira-kira nih dari obrolan kita ini, apa sih yang ingin dicapai oleh Bu Anita? Inginnya sih nanti bakal ada solusi gitu ya, bagaimana caranya supaya, karena pada intinya yang kurang aktifnya itu dalam menjadi kayak narasumber gitu loh Bu. Jadi kan setiap kita melakukan kombel itu kan kita sudah ini ya, ingin membahas sesuatu misalnya atau berbagi praktik baik misalnya ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang pada nggak mau gitu, jadi udahlah ibu aja gitu Bu. Jadi saya sih pengennya ya kenapa sih nggak semuanya berbagi gitu, berperan aktif kan dalam kombel. Toh orang semua apa namanya
kegiatan Kombel itu kan bermanfaat juga ya bagi kita sebagai guru gitu ya, apalagi bagi murid kan itu sangat berimbas gitu pada murid seperti itu Bu. Kira-kira Bu Anita tahu nggak kenapa, apa penyebabnya gitu, sehingga mereka seperti itu tidak mau, seolah-olah tidak percaya diri dan sebagainya. Kira-kira Bu Anita tahu nggak apa penyebabnya? Iya, saya sebetulnya sudah ini ya, sudah pernah dari mengamati gitu ya, ketika ayo dong Bu gitu ya gantian misalnya gitu ya, bilangnya enggak ibu aja, sok ibu mau yang merasa bisa, jadi seolah-olah semua teh udahlah saya aja yang bisa gitu ya, jadi masrahin gitu, bener Bu. Nah terus sepertinya sih memang kurang pengalaman mungkin Bu, jadinya karena mungkin tidak terbiasa ya untuk berbagi gitu, jadinya merasa sok aja gitu. Padahal saya sih maunya ya kita sama-sama belajar gitu ya. Toh setiap kita itu memiliki potensi kan sebetulnya, dan ya harusnya sih semuanya merasakan atau menyadari bahwa ya saya juga mau gitu. Harusnya pengennya kayak gitu nanti ujungnya, biar semuanya kebagian berbagi peran, khususnya sebagai narasumber gitu. Ya, padahal Bu Anita sudah mencoba untuk mengajak. Sudah Bu, saya sudah pernah mencoba mengajak. Sebenarnya kalau berperan aktif itu kan harus gantian gitu ya maksudnya. Nah, udah sih ada yang berubah, tapi bukan menjadi narasumbernya itu loh. Jadi yang masih itu yang berubah itu ketika jadi moderator. Kalau moderator iya, udah nggak apa-apa gantian, kalau narasumber pada nggak mau gitu. Ya saya aduh gimana ya, masa setiap Kombel harus saya terus kan Bu gitu. Nah, melihat dari sana, kira-kira Bu Anita, solusinya kayak seperti ini nih, pernah nggak? Atau pernah sih Bu. Kan kebetulan saya ini sebagai ketua Kombel di sekolah gitu ya Bu. Saya tuh kemarin itu udah bikin jadwal ya, misalnya Kombel pertemuan pertama bulan apa. Namun memang belum membagi peran itu loh, karena ada rasa khawatir. Yang tadi saya kan udah pernah ngajak nih, tapi buktinya pada udah ibu aja gitu ya. Nah jadi kayaknya nanti selain membuat jadwal itu, saya tuh harus meyakinkan deh ke guru-guru, meyakinkan bahwa ini juga untuk kita gitu. Kita sama-sama belajar di sini tuh nggak ada yang senior gitu ya, yang paling bisa tuh nggak ada. Bahkan kan bisa jadi ya, misalnya saya ketika jadi narasumber ternyata kan ada pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu atau bapak guru yang di sekolah tuh. Jadi kan bisa saling sharing gitu. Jadi jangan takut buat jadi narasumber gitu loh, jangan takut berbicara. Nah, jadi paling saya meyakinkan guru-guru dulu seperti itu. Kemudian kalau langkah selanjutnya ya itu kalau sudah pada mau gitu ya, yang jadwal itu saya dibagi aja langsung, misalnya pertemuan ke 1, 2, 3 gitu, nanti siapa. Dan untuk materinya saya rasa kita bisa ngambil dari ini Bu. Dari kemarin kan penilaian kinerja kita kan ada observasi kelas, itu kan ada penemuan di kelas gimana kan. Nah itu kan bisa sebenarnya dijadikan sumber untuk berbagi praktik ya kan kepada guru-guru yang lain, karena di setiap kelas itu nggak mungkin masalahnya sama ya kan. Jadi pasti berbeda-beda tuh. Jadi kan kita bisa saling sharing, saling berbagi ya kan. Nah sebenarnya rencananya saya sih pikir seperti itu deh Bu. Nah, dari yang tadi Ibu Anita sampaikan, solusi strategi, kira-kira kapan Ibu mau memulainya? Ini kan awal semester baru ya Bu. Saya sepertinya mulai dari sekarang aja ya Bu ya, karena ini kan baru minggu-minggu pertama ya. Jadi bikin program baru, jangkanya mungkin jangka pendek 1 semester dulu deh kayaknya Bu. Gitu, baru nanti sambil dievaluasi tercapaiannya, jadi nanti dilanjut gitu apa, atau ada evaluasi lain lah mungkin. Jadi pokoknya bikin dulu jadwal aja untuk ininya dari mulai sekarang nih, biar bisa dilaksanakan bulan Agustus, karena kemarin itu sudah ini ya dicoba per bulan, itu berjalan sih, cuman yang itu cuman saya lagi yang jadi narasumbernya gitu. Ya mudah-mudahan nanti Bu Anita bisa, yang tadi Bu Anita sampaikan, bulan Agustus bisa memulainya. Kira-kira untuk memulainya itu butuh dukungan nggak? Ya tentu dong Bu. Saya sih berharap ya dari kepala sekolah juga, dukungan dari ibu kepala sekolah. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya saya bikin jadwal atau bikin apa, Bu guru ini gini-gini, ternyata dari kepala sekolahnya aja tidak apa ya, nggak mendorong gitu loh. Ya jadi pengennya sih nanti mudah-mudahan ibu kepala sekolah juga setuju gitu ya, lalu mendorong kepada guru-guru yang lain supaya
ya ketika kombel biar kami tuh semua berperan aktif gitu Bu sebagai narasumber khususnya gitu biar bergantian gitu. Oke, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dengan solusi-solusinya, dengan target tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan yang lain juga bisa mengikuti apa yang Ibu harapkan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Pulang sih Bu, senang. Alhamdulillah. Soalnya dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu saya sangat terbantu jadi oh iya saya harus gini. Makasih Bu. Iya, alhamdulillah. Kapan Ibu kita ketemu lagi? Mungkin nanti pas setelah Ibu pertemuan pertama minimal ya. Iya. Berarti kan rencana bulan Agustus. Setelah itu mungkin ya? Iya setelah itu aja ya Bu, karena kalau Agustus juga saya nggak bisa nentuin tanggal berapanya karena ya nanti fleksibel. Yang penting saya target di bulan Agustus. Ya. Setelah itu nanti kita lakukan obrolan lagi ya Bu ya. Mungkin nanti by WA aja. Oke. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Pipin dan Bu Anita. Tadi Bapak sudah melihat secara langsung proses coaching yang telah dilakukan. Tadi sudah terungkapkan ya permasalahannya apa, langkah-langkahnya juga sudah terungkapkan bagaimananya, bahkan sudah ada tindakan yang sudah direncanakan akan perubahannya. Bapak berharap ini bisa dilakukan secepatnya ya. Mungkin nanti apabila di jalan ada kendala, silakan Bu Anita boleh berkomunikasi dengan Bu Pipin. Bu Pipin sama dapat berkomunikasi dengan Bapak. Jadi intinya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Khususnya ini demi Bu Anita, ya umumnya ini demi sekolah kita tentunya. Mungkin itu yang bisa Bapak harapkan. Bapak mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Baik. Oke, kalau gitu silakan. Ya, Bu terima kasih Pipin. Pak. Kami pamit dulu. Ya, silakan. Ya. Bangga Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Anita. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Baik. Iya gimana Ibu? Iya Bu, saat ini saya ingin minta izin nih ke Ibu bahwa hari ini rencananya saya akan melakukan coaching kebetulan dengan Pak Jejen Bu. Oh gitu, Pak Jejen yang guru BP ya? Iya, betul Bu. Iya siap. Kira-kira Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching itu tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu itu apa? Dari coaching itu apa tujuannya? Tujuannya ya tentu saya ingin membantu Pak Jejen gitu ya. Maksudnya membantu di sini adalah saling sharing gitu. Karena Pak Jejen bilang, gimana ya Bu, katanya saya ini ada masalah nih. Jadi saya ingin membantu Pak Jejen. Dalam artian ya gitu membantunya hanya sebagai teman sharing dengan Pak Jejen. Dan mudah-mudahan nanti sih Pak Jejennya bisa menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Dengan hasil sharing hari ini gitu. Ibu sedang persiapkan apa saja dalam coaching itu? Rencana-rencana dalam coaching itu apa saja sih? Iya Bu, saya sudah membuat targetnya Bu. Jadi nanti ketika coaching saya ini ingin menggali informasi apa aja nih masalah yang dihadapi oleh Pak Jejen Bu. Kemudian saya juga ingin menggali lagi yang lebih dalam bagaimana nanti Pak Jejen ini bisa membuat suatu rencana gitu, solusi yang akhirnya bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Jejen Bu. Oh gitu. Dari rencana yang tadi Ibu sampaikan begitu banyak ya Bu ya. Kira-kira prioritas utamanya itu apa Bu? Prioritas utamanya itu sih saya ingin menggali potensi yang ada dalam diri Pak Jejen Bu. Karena dengan potensi Pak Jejen sendiri sebenarnya Pak Jejen itu bisa gitu Bu menemukan solusinya. Saya yakin itu loh Bu. Oh ya, oke. Ibu nanti pada saat coaching nanti sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya? Alhamdulillah sudah sih Bu. Sudah ya. Mudah-mudahan nanti coaching nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya. Dan tadi apa yang Ibu harapkan, tujuan yang Ibu harapkan dari coaching itu bisa terlaksana dengan baik pula. Jam berapa tadi? Selepas Pak Jejen beres mengajar, tapi kayaknya sebentar coba. Oh gitu ya. Ini kebetulan nih Pak Jejen yang telepon. Sebentar ya Bu, saya izin angkat telepon dulu. Iya. Halo Pak Jejen. Ya ini udah di ruangan. Pak Jejen mau kesini sekarang. Oke, ditunggu ya. Ya mangga. Oke, sudah siap Pak Jejen ya? Sudah. Ya, lagi di jalan ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jejen udah datang. Iya. Ayo, Pak. Ini Bu, Pak Jejennya. Gimana sehat Pak Jejen? Alhamdulillah sehat. Duduk ya. Duduk Pak Jejen. Oke nih, Pak Jejen. Gak apa-apa di sini ya. Ya nggak apa-apa.
Pak Jajan, kira-kira ada masalah apa nih Pak yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Oh ya, jadi gini Bu, saya ini sebetulnya ada sebuah kebiasaan Bu ya, yang kebiasaan ini teh saya kalau misalkan sedang mengajar Bu, suka lupa waktu Bu, sehingga dengan saya mengajar terlalu lama sehingga membuat si guru yang setelah saya teh nggak kebagian jam Bu. Gara-gara saya jamnya itu kalau misalkan sudah bel habisnya, ya saya terus aja mengajar Bu, sehingga ya itu tadi dia Bu, guru yang menjadi apa ya, menjadi itunya rugi gitu Bu, karena jamnya diambil sama saya. Oke. Nah Pak Jajan, di sesi kita kali ini apa nih tujuan akhir yang ingin Pak Jajan dapatkan? Oke, baik. Jadi saya sih berharapnya Bu ya, dengan saya ngobrol dengan Ibu, saya bisa menemukan jalan yang terbaik Bu bagi saya, intinya gitu ya, agar saya juga tidak mau gitu merugikan orang lain Bu gara-gara saya gitu kan. Saya jadi seperti egois gitu Bu, ingin mengajar lama sehingga guru yang mengajar setelah saya rugi Bu, karena dia tidak kebagian jam karena kemakan oleh saya jam ngajarnya gitu Bu. Oke, jadi yang ingin dicapai bagaimana caranya supaya Bapak ini tidak mengambil jam guru lain gitu ya? Iya betul, Oke. betul. Nah Pak Jajan, kira-kira ya kenapa ya apa nih penyebabnya yang menyebabkan Pak Jajan itu dalam mengajarnya itu kenapa sih suka lebih gitu sampai ngambil jam orang gitu? Guru lain diambil. Pengalaman saya sih gini sih Bu, pada dasarnya pada saat saya mengajar itu terkadang saya suka keasikan Bu, apalagi kalau melihat antusias dari siswa. Jadi pada saat mengajar teh siswa itu sangat bersemangat sekali Bu di dalam mengajarnya gitu. Jadi sehingga saya tuh suka lupa, oh sebetulnya sudah habis. Itu sih Bu faktor utamanya membuat saya lupa karena faktor siswanya yang sangat bersemangat dalam mengajar atau menerima materi dari saya. Berarti Pak Jajan ngajarnya mengasihkan itu tuh Pak, makanya anak-anak suka belajar sama Bapak ya, sampai enjoy gitu selama belajar. Nah itu kan masalahnya itu ya Pak. Berarti selama ini sejauh ini apa nih yang telah Bapak lakukan tuh? Iya. Jadi sih gini sih Bu, langkah yang saya akan mencoba Bu ya. Yang pertama saya akan komunikasi Bu ya dengan ketua kelas mungkin Bu ya. Artinya gini, dengan ketua kelas saya menginginkannya kalau misalkan jam saya sudah habis, sebagai ketua kelas nggak apa-apa saya diingatkan gitu Bu. Diingatkan agar saya bisa disiplin waktu. Selain itu juga saya komunikasi dengan guru setelah saya Bu. Jadi apabila jam saya habis nggak apa-apa diingatkan aja gitu Bu, diketok atau gimana lah, agar saya pada saat mengajar tahu, oh sekarang sudah jamnya orang lain. Jadi itu sih Bu langkah-langkah yang sebetulnya saya sudah siapkan sebetulnya gitu Bu. Oh iya, bagus sih Pak itu ya. Jadi tadi langkah-langkahnya tuh Bapak meminta pada murid gitu ya untuk mengingatkan. Ternyata kalau misalnya muridnya lupa berarti gimana tuh Pak? Ya itu tadi opsi yang kedua tuh ya Bu. Opsi yang kedua. Yang dari gurunya setelah saya mungkin ya. Nanti kan setelah jam saya habis kan ada guru yang mengajar setelah saya. Mungkin guru itulah yang mengetok pintu atau gimana agar sama-sama mengingatkan gitu Bu. Oke, itu bagus tuh Pak. Jadi ada double gitu ya. Jadi betul. Kita ada antisipasi ya. Jika yang di kelas lupa ternyata yang guru yang setelah kita juga bisa langsung datang aja gitu ya. Betul Bu, itu sih. Oke Pak, itu udah bagus sekali Pak nih rencana yang Bapak sudah pilih gitu ya. Nah kira-kira ini kapan nih bisa dilaksanakannya Pak? Mungkin besok sih Bu, mungkin besok kan kebetulan saya ada jam mengajar juga Bu ya. Jadi besok ada jam mengajar, jadi sebelum saya mengajar, saya akan mencoba Bu ngobrol dulu dengan KM-nya. Dan juga kalau nanti malam Bu ya, nanti saya akan nge-WA guru setelah saya akan mencoba nge-WA agar bisa mengingatkan apabila jam saya sudah habis, nggak apa-apa diingatkan aja. Mungkin itu sih Bu, secepatnya besok sih Bu rencananya. Oke, bagus ya Pak. Nah lalu komitmen apa nih yang Bapak lakukan supaya menjalankan rencana yang Bapak tadi sudah Bapak sebutkan? Ya komitmen yang saya akan lakukan ya pasti saya akan mencoba Bu ya melaksanakan apa yang telah kita diskusikan Bu ya. Yang pasti itu. Yang keduanya ya saya akan mencoba menjalankan Bu ya, menjalankan apa yang telah kita rencanakan, yaitu ngobrol dengan ketua kelas, ngobrol dengan guru yang bersangkutan sehingga bisa saling mengingatkan lah gitu Bu. Jadi tidak ada yang dirugikan di dalam proses pembelajaran ini. Itu sih Bu komitmen yang saya. Oke Pak. Nah udah bagus Pak. Berarti kan Bapak ketika melaksanakan hal tersebut kan berarti bakal ada perubahan ya. Nah ketika itu nih siapa nih kira-kira Pak yang bakal memantau nanti perkembangannya? Ya yang pasti sih
jadi semua elemen sekolah ya pastinya Bu ya, dari mulai siswanya, dari mulai gurunya, bahkan dari kurikulum juga, atau mungkin bahkan dari kepala sekolah juga bisa memantau semuanya sih Bu sebetulnya, karena yang namanya proses mengajar ya semua elemen pasti ada apa ya, ada dampaknya lah gitu Bu ya. Oke Pak, nah dari tadi jawaban-jawaban Bapak, sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusinya nih. Iya Bu, aduh Ya. alhamdulillah sebetulnya saya juga belum kepikiran, alhamdulillah sih Bu dengan obrolan ini saya mendapatkan sebuah pencerahan gitu Bu, pencerahan sehingga mudah-mudahan sih Bu dengan obrolan ini saya bisa melaksanakannya dan saya tidak merugikan orang lain lagi. Sebetulnya saya juga merasa tidak enak gitu Bu apabila saya pada saat keluar ada guru yang menunggu gitu, jadi saya juga ada perasaan nggak enak juga gitu. Dan alhamdulillah sih Bu dengan obrolan ini ya saya mendapatkan jalan keluar yang terbaik lah gitu Bu. Oke, jadi hasil yang didapatkan dari sesi ini Bapak udah mendapatkan ya jalan Ya, keluarnya, alhamdulillah, sehingga Bu, permasalahannya mudah-mudahan nanti bisa Amin. diselesaikan Ya, gitu ya Pak. pasti Bu, pasti Oke, Bu, pasti. Pak, bagaimana nih perasaannya sekarang setelah kita sudah berdiskusi Iya. santai seperti ini? Alhamdulillah sih Bu, saya merasa plong gitu Bu, saya sudah merasakan jalan yang keluar yang terbaik lah bagi saya. Mudah-mudahan dengan ini kita ngobrol Bu ya, ke depannya besok saya bisa lebih disiplin lagi Bu, disiplin lagi dalam mengajar, terutama datang dan keluar dengan disiplin. Oke, gitu, memanage Bu. waktu gitu ya dalam Betul. manajemen kelas gitu ya. Iya betul Bu, Oke betul. Pak, betul. terima kasih nih ya Pak, Bapak sudah memberikan apa ya, curah permasalahan Bapak gitu ya, sehingga alhamdulillah pada kali ini kita sudah Iya. mendapatkan solusinya gitu ya Pak. Iya. Nah sebetulnya solusi itu dapat tercapai manakala kita tuh dapat berupaya mencari jalan keluarnya, dan alhamdulillah barusan Bapak sudah mendapatkan ide-ide untuk melakukan jalan keluar yang Bapak Iya. tadi hadapi gitu Ya, ya. saya juga mengucapkan terima kasih ke Ibu sudah mau mendengar Bu, sudah mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah yang saya hadapi selama ini gitu Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mau mendengar lah gitu Bu. Iya, sama-sama Bapak, pokoknya tetap semangat ya Iya, Pak siap, dalam Ibu. mengajar. Karena Bapak kalau dilihat tadi favorit anak-anak Iya. sepertinya. Pasti Bu. Iya. Siap. Kalau begitu sudah Pak Jajan? Sudah mungkin Bu. Ya, terima Iya. kasih banyak Bu sudah banyak membantu saya. Iya, sama-sama Pak Jajan. Iya. Nah, begitu Ibu. Tadi saya sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Pak Jajan. Iya, terima kasih Bu Anita, Pak Jajan yang sudah melakukan coaching dengan baik ya. Bu Anita sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah ide-ide dari Pak Jejen, yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan Pak Jejen, sehingga timbul solusi-solusinya ya Pak ya. Mudah-mudahan tadi solusi yang Pak Jejen sampaikan bisa terlaksana dengan baik, dan kedepannya Pak Jejen bisa lebih baik lagi manage waktunya ya Pak ya. Iya. Iya. Oh iya Pak Jajan, tadi kayaknya nanti kita harus ketemu lagi ya untuk saya memantau perkembangan yang Pak Jajan tadi ya. Ya. Oke, ya terima kasih Bu Anita. Pak Jajan mungkin hari ini cukup sekian ya, karena bentar lagi juga jadwal istirahat nih ya. Iya. Oh iya. Ibu maaf ya mengganggu Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih ya, mangga. Ya, Ibu, terima Mangga. Mangga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jejen, mangga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Aduh, gimana nih Pak Jejen kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini sangat baik sekali Bu. Iya. Oke, Pak Jejen, ada apa ya? Ya, jadi gini Bu, saya mau izin lapor ke Ibu bahwa nanti Bu ya sebentar lagi saya akan melakukan coaching Bu, yaitu coachingnya itu dengan Ibu Pipin Bu. Oh iya, kalau boleh tahu rencana apa ya yang akan dilakukan? Oke, jadi gini Bu, jadi kemarin Bu Pipin itu sudah nge-WA ke saya bahwa Bu Pipin ingin ngobrol dengan saya Bu, ingin ngobrol dengan saya. Kalau kemarin sih katanya ingin curhat tentang masalah kehadiran di kelas Bu. Kehadiran di kelas, tapi saya juga sih belum begitu hafal Bu ya dengan detail permasalahannya apa, karena coachingnya kan akan dilaksanakan sebentar lagi Bu. Jadi secara garis besar hal yang akan diobrolkan adalah masalah kehadiran di kelas Bu.
Gitu. Nah, kira-kira target apa ya yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini? Nah, jadi target yang diharapkannya itu adalah satu, Bu Pipin itu mudah-mudahan nanti ya Bu ya, secara bersama-sama Bu ya, bersama-sama kita mengobrol dan mudah-mudahan dari obrolan nanti kita akan menemukan sebuah jalan keluar Bu, jalan keluar di mana jalan keluar itu dapat membantu Bu Pipin gitu, dapat membantu Bu Pipin dalam menyelesaikan masalahnya gitu Bu. Dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa sih prioritas utama yang akan dilakukan pada kegiatan nanti? Oke, jadi prioritas utamanya adalah saya akan menyiapkan Bu ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terutama yang menyangkut tentang masalah kehadiran di kelas itu seperti apa. Karena saya sendiri kan belum begitu paham Bu ya, apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan-permasalahannya sehingga ada masalah di dalam kehadiran di kelasnya. Makanya mudah-mudahan nanti dengan adanya coaching ini saya sih berharapnya bersama-sama dengan Bu Pipin ya dapat menemukan jalan yang terbaik, jalan keluar yang bagus lah, sehingga Bu Pipin dapat menyelesaikan masalahnya itu tentu dengan bersama-sama Bu ya, dengan Bu Pipin juga. Oke, bagus Pak. Nah, berarti apakah Pak Jajan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya? Oke, sudah pasti sudah Bu. Jadi saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan tentang masalah yang dihadapi oleh Ibu Pipin itu sendiri. Gitu. Ya, bagus Pak. Nah, Pak Jajan, saya sih titip aja nih ya, berharap mudah-mudahan nanti ketika kegiatan coaching, coachingnya merasa nyaman gitu ya, sehingga coaching tersebut bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Baik, terima kasih Bu. Oke, Bu mungkin ini sebentar lagi kayaknya Bu Pipin akan hadir Bu. Iya. Kalau misalkan Ibu ada waktu nih Bu, boleh deh Ibu bisa sekalian gitu Bu ikut lihat ya, boleh? Boleh nggak Pak? Saya lihat dengan dulu senang hati. Oh iya, kosong nih kebetulan. Kosong ya, kalau misalnya kosong nanti kan Ibu bisa sekalian gitu Bu, sekalian memantau proses coaching saya dengan Bu Pipin nanti. Oke, baik, siap, boleh. Oke, kayaknya Bu Pipin sudah ada di luar ya Bu kayaknya. Ya, mangga disuruh masuk aja Pak. Ya, siap, terima kasih. Oke, Bu Pipin, ayo masuk Bu, sudah ditunggu. Silakan Bu. Iya. Iya Bu, Assalamualaikum. Silakan. Ya, silakan. Makasih. Ya. Enggak Pak. Ya, oke. Bu Pipin, apa kabarnya hari ini Bu Pipin? Alhamdulillah Pak Jajan sehat. Pak Jajan sehat, Ibu sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Pipin. Oke, Bu Pipin, kemarin kan saya dapat WA ya dari Ibu. Betul Pak. Katanya ada hal yang ingin Ibu obrolkan dengan saya. Kira-kira apa ya Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Coba deh Bu, bisa dijelaskan lebih detail gitu Bu. Apa sih hal yang Ibu sampaikan kepada saya? Iya Pak, gini, saya tuh merasa presentasi kehadiran saya di kelas pada semester kemarin tuh sangat kecil ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi saya ingin ngobrol dengan Bapak masalah itu Pak. Oke, Bu Pin. Sebelum kita melangkah jauh Bu ya untuk obrolan ini Bu, kira-kira target apa sih yang ingin Ibu capai dari diskusi ini deh Bu, biar kita jelas gitu Bu arah dan tujuannya kemana gitu Bu. Iya, saya harapkan dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya tadi. Bagaimana caranya biar presentasi kehadiran saya di kelas itu meningkat Pak. Tidak seperti semester kemarin Pak, gitu, mudah-mudahan lebih meningkat gitu Pak. Oke Bu Pipin, jadi yang Ibu Pipin harapkan adalah mudah-mudahan presentasi kehadirannya bisa meningkat dengan baik. Oke, Bu Pipin, tadi kan saya sudah mendengar Bu ya, masalahnya presentasi kehadiran Bu ya. Menurut Bu Pipin, apa sih yang menjadi penyebab utamanya sehingga kehadiran Bu Pipin di kelas ini kok jadi kurang gitu? Kurang ya Pak. Gini Pak, mungkin
jadwal saya mengajar di kelas itu selalu bentrok dengan kegiatan di sekolah, Pak. Oh gitu. Kebetulan semester kemarin itu kan banyak sekali kegiatan di sekolah ya Pak, seperti Bapak ketahui mungkin ada bantuan DAK, kemudian ada PK, ada BLUD juga, yang mungkin saya di semua kegiatan itu terlibat Pak. Oh gitu. Dan kebetulan saya di semua kegiatan itu kan memegang keuangan Pak Bendahara. Sudah saya coba untuk kalau ada kegiatan dicoba untuk ada yang mewakili saya, tetapi tidak mau Pak. Oh gitu. Pada umumnya mereka tidak mau karena dengan alasan saya tidak paham dengan keuangan gitu Pak. Jadi otomatis saya yang berangkat, saya menyelesaikan tugas itu Pak. Iya, gitu. Mungkin karena tidak ada orang lain juga Bu ya. Betul, untuk bisa menggantikannya. Oke Bu Pipin, saya sudah mendengar permasalahan yang Ibu Pipin rasakan mungkin Bu ya. Tapi Bu Pipin, apakah sudah membuat langkah-langkah nih Bu Pipin ya? Langkah-langkahnya apa sih, langkah yang telah mungkin ya Bu Pipin sudah rencanakan sebelumnya sehingga Bu Pipin di dalam kehadiran di kelas itu bisa lebih baik gitu Bu? Apakah sudah ada rencana gitu Bu? Sudah ya? Pak, sudah saya rencanakan. Coba bisa diungkapkan kepada saya? Pertama saya mungkin akan menghubungi kurikulum ya Pak ya, mengenai jadwal di kelas. Saya meminta mungkin saya lebih baik dimasukkan di jam pertama gitu, di jam pertama ya. Kebetulan kalau di jam pertama kan kegiatan belum banyak ya Pak ya. Betul, itu yang pertama solusinya. Yang kedua mungkin saya mengurangi aktivitas kegiatan di sekolah. Saya masih tetap mengikuti kegiatan, tetapi mungkin saya tidak di keuangan Pak, mungkin di bidang yang lainnya yang tidak memerlukan perhatian khusus gitu Pak. Gitu. Dan yang ketiga Pak, kalau diperbolehkan saya juga akan meregenerasikan posisi saya kepada orang lain. Kebetulan saya juga sudah lama jadi bendahara ya Pak ya. Lebih baik sih mungkin ada orang yang menggantikan saya, dan lebih baiknya mungkin PU ya Pak ya. Siap. Kalau masih sama-sama guru mungkin kondisinya akan sama dengan saya juga gitu Pak. Betul. Gitu. Mungkin itu sih Pak langkah-langkah yang akan saya lakukan. Oke Bu Pipin, menurut saya langkah-langkah yang Ibu Pipin sudah rencanakan sudah sangat bagus sekali Bu, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan langkah-langkah yang telah Ibu Pipin rencanakan itu dapat menghasilkan yang terbaik, yaitu mudah-mudahan Bu Pipin bisa lebih aktif lagi, bisa hadir di kelas dengan tepat waktu juga ya Bu, tanpa ada hambatan sih ya, maksudnya ada kegiatan-kegiatan di luar ya Bu. Betul, saya juga malu kan Pak kalau ke kelas ditanya sama kurikulum, guru yang jarang hadir siapa Bu Pipin. Jadi ada bagaimana gitu, ada perasaan nggak enak gitu Pak. Padahal memang kegiatan sekolah juga untuk anak-anak, tapi memang sama aja. Terasanya tidak secara langsung ya Pak ya. Oke Bu Pipin, sudah sangat bagus nih Bu langkah-langkah yang sudah Ibu Pipin laksanakan. Tapi kira-kira nih Bu Pipin, kapan nih langkah-langkah itu akan Ibu terapkan? Iya. Kalau untuk saya minta ke kurikulum mungkin di jadwal semester sekarang ya Pak ya. Kebetulan ini kan Juli ya Pak. Saya meminta ada jadwal baru. Nah ya, betul, saya meminta kurikulum untuk mengusahakan saya ada di jam pertama, itu yang pertama. Terus saya juga kan nanti ada rekon nih Pak, rekon BLUD. Biasanya rekon BLUD itu ketemu dengan keuangan provinsi. Saya meminta mungkin masih bisa nggak bendahara sekolah itu digantikan namanya, betul gitu. Nah sekarang juga kan ada kegiatan ini Pak, ada kegiatan PK, kegiatan bantuan TEVA, ada kepanitiaannya juga. Nah saya juga meminta kepada kepala sekolah biar bendaharanya jangan saya gitu Pak, biar saya di bidang yang lainnya saja, supaya saya bisa intens dengan anak-anak di kelas Pak. Siap. Oke Bu Pipin, jadi intinya saya akan menunggu nih Bu hasilnya seperti apa Bu ya. Mungkin besok ya, nanti akan mungkin besok kita ngobrol lagi mungkin Bu ya. Kita ngobrol lagi, kita bersama-sama lagi. Saya akan mendengar Bu bagaimana sih hasilnya, apakah hasilnya positif atau mungkin negatif. Mungkin kalau misalkan hasilnya negatif mungkin kita ngobrol lagi Bu ya di sini, kita mencari jalan keluar yang lain mungkin Bu ya. Nah oke Bu Pipin, dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan tadi Bu ya, menurut Ibu perlu nggak sih dukungan dari kepala sekolah atau dari siapa? Oh sangat perlu Pak. Sangat perlu ya? Ya tadi untuk jadwal kan saya perlu dukungan dari orang kurikulum ya Pak ya.
Kemudian untuk meregenerasikan saya, bendahara itu mungkin perlu kebijakan kepala sekolah juga. Iya gitu Pak, saya sangat perlu dukungan dari kepala sekolah dan terutama stakeholder di sekolah ya Pak. Siap Ibu. Oke Ibu terima kasih atas waktunya Ibu percaya kepada saya Iya, sehingga sama-sama Pak. Ibu bisa memberikan keluh kesahnya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi ya Bu ya diobrolkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, terima kasih Pak. Saya juga Bapak mau mendengarkan saya, keluh kesah saya, sehingga saya sudah merasa plong nih Pak sekarang. Apa yang akan saya lakukan ke depannya sudah tahu gitu Pak bagaimana mengatasi masalah saya. Ya, siap maksud ya Bu Pin. Jadi intinya saya menunggu nih secepatnya kabar dari Bu Pin. Bagaimana ya. Tentu harapan saya sih saya menginginkannya ya hasil yang terbaik ya Bu ya, ada jalan keluarnya sehingga Bu Pipin dapat mengajar dengan tenang lah bahasanya ya gitu. Iya. Oke Bu Pipin, mungkin ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup sih Pak. Sudah cukup, alhamdulillah ya? Sudah ngomplong Sudah ngomplong ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Mungkin itu Bu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Ibu Pipin mengenai hal-hal permasalahan yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, terima kasih nih atas waktu yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melihat proses coaching yang telah dilakukan. Tadi proses coaching terasa sudah bagus ya. Tadi saya melihat Bu Pipin sebagai coach bisa mengemukakan permasalahannya gitu ya, keluh kesahnya, bahkan sampai menemukan nih kira-kira tindakan yang harus dilakukannya seperti apa. Tentunya dengan bantuan Pak Jejen sebagai coach yang sudah bisa mendorong nih coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Jejen telah siapkan sehingga coachingnya dapat menemukan dan memecahkan masalahnya gitu. Berarti syukur ya kita ucapkan alhamdulillah. Akhirnya permasalahan yang dikhawatirkan gitu ya yang selama ini oleh Bu Pipin gimana gitu ya terpecahkan ya. Mudah-mudahan ketika nanti pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan sudahlah tidak ada masalah itu lagi ya Bu. Amin. Iya, terima kasih ya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan mungkin ya ikut-ikutnya. Iya, sami-sami. Ya mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan hari ini ada jam ngajar juga Bu di kelas sebelah. Saya pamit Bu ya. Iya. Iya Ibu. Makasih. Iya Ibu. Terima kasih ya. Iya, makasih Ibu.